Hai teman-teman, selamat datang di video pembelajaran dari kelompok kami. Di video ini kita akan membahas tentang emosi. Pastinya dengan cara yang gampang dan seru. Tapi sebelum mulai, kenalan dulu yuk sama tim kami. Perkenalkan, aku Gaida Audina Ilham. Aku Mutiarani Isra Anatasha. Aku Nabilah Nur Arekah Fuadiati. Aku Nizwatul Laila. Yuk kita mulai belajarnya. Jangan lupa dicatat dan disimak baik-baik ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian emosi dan komponennya. Yang kedua mengidentifikasi jenis-jenis emosi berdasarkan fase pendispersi dan terdispersi. Yang ketiga memahami prinsip dasar pembentukan dan stabilitas emosi. Yang keempat menyadari pentingnya emosi dalam formulasi sediaan farmasi. Apa itu emosi? Emosi adalah sistem dispersi dua cairan yang tidak saling larut di mana satu fase, yaitu fase terdispersi, tersebar dalam bentuk tetesan kecil di dalam fase lain atau fase kontinu dengan bantuan zat pengemosi yaitu emulgator untuk menstabilkan sistem tersebut. Biasanya emosi terdiri dari minyak dan air yang diklasifikasikan menjadi dua tipe utama yaitu minyak dalam air dan air dalam minyak. Emosi banyak digunakan dalam bidang farmasi untuk meningkatkan bioavailabilitas zat aktif, menutupi rasa tidak enak, serta memberikan bentuk sediaan yang tidak nyaman digunakan seperti krim, lotion, dan suspensi oral. Sekarang kita bahas dulu jenis-jenis emosi berdasarkan ukuran partikel dan stabilitasnya. Yang pertama adalah makroemosi. Ini adalah emosi yang punya ukuran partikel besar, biasanya di atas 100 nanometer, bahkan bisa sampai mikrometer. Karena ukurannya besar, makroemosi biasanya tampak keruh atau buram. Stabilitasnya bersifat kinetik, artinya emosi ini bisa stabil dalam waktu tertentu, tapi tetap bisa terpisah kalau dibiarkan lama atau tanpa pengadukan. Yang kedua adalah mikroemosi. Ukurannya sangat kecil, di bawah 100 nanometer, bahkan sering di bawah 25 nanometer. Karena butirnya sangat kecil, mikroemosi tampak jernih atau transparan, seperti air biasa. Keunikannya, mikroemosi bersifat stabil secara termodinamik, artinya bisa tetap stabil tanpa harus terus-menerus diaduk. Mikroemosi biasanya dibentuk dengan kombinasi minyak, air, surfaktan, dan kadang konsurfaktan seperti alkohol rantai pendek. Yang ketiga adalah nanoemosi. Ukurannya antara 50 sampai 200 nanometer, jadi lebih kecil dari makroemosi, tapi lebih besar dari mikroemosi. Nanoemosi juga tampak agak jernih atau sedikit buram, meskipun tidak sestabil mikroemosi. Dan emosi tetap bisa cukup stabil secara kinetik dan sering digunakan di industri farmasi dan kosmetik karena lebih mudah diserap dan memberikan efek yang lebih merata. Selanjutnya, emosi juga bisa dibedakan berdasarkan fase yang mendominasi atau fase kontinunya. Pertama ada oil in water. Ini adalah emosi di mana minyak tersebar dalam air, jadi air menjadi media utama, sedangkan minyak menjadi butiran kecil yang tersebar. Emosi jenis ini biasanya terasa ringan dan mudah dibersihkan, cocok untuk produk makanan, kosmetik ringan, dan lotion. Yang kedua, water in oil. Dalam sistem ini, air menjadi fase terdispersi, sedangkan minyak menjadi media utamanya. Emosi ini terasa lebih berminyak dan lebih tahan terhadap air. Biasanya digunakan untuk krim pelindung atau salep. Jenis ketiga yang lebih kompleks adalah emosi ganda, seperti water in water atau oil in oil. Artinya, ada emosi di dalam emosi. Contohnya, air tersebar dalam minyak, lalu campuran itu tersebar lagi dalam air. Emosi ganda ini sering digunakan untuk pengiriman obat atau nutrien secara bertahap karena bisa mengontrol pelepasan zat aktif. Nah, supaya emosi bisa terbentuk dan tetap stabil, kita butuh beberapa komponen utama. Yang pertama ada fase terdispersi, yaitu cairan yang membentuk butiran kecil. Yang kedua ada fase kontinu, yaitu cairan yang menjadi media utama. Dan yang ketiga adalah yang paling penting, yaitu emulgator atau surfaktan. Zat ini membantu menurunkan tegangan permukaan antara dua cairan yang tidak bisa bercampur. Contoh emulgator yang sering digunakan antara lain Twin 80, Span 80, kuning telur, gelatin atau gum arab. Selain tiga komponen utama tadi, biasanya juga ditambahkan komponen tambahan, tergantung tujuan penggunaannya. Ini termasuk preservatif atau bahan pengawet seperti asap benzoat yang berfungsi untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Ini penting terutama untuk emosi yang akan disimpan lama, agar tidak cepat rusak atau terkontaminasi. Selanjutnya ada antioksidan, seperti asam askorbat atau vitamin E, yang digunakan untuk mencegah proses oksidasi. Tanpa antioksidan, minyak dalam emosi bisa tenyik atau berubah warna. Lalu ada korigen. Ini adalah bahan tambahan yang digunakan untuk memperbaiki rasa, warna, dan aroma dari emosi, terutama dalam produk pangan atau obat yang dikonsumsi langsung. Sekarang mari kita praktek membuat emosi minyak diarap sederhana sebanyak 50 menit. Komposisinya sebagai berikut. Langkah pertama, buat caligo dengan cara melarutkan 15 gram gum arab terhadap 10 ml aquades. Aduk hingga mengembang dan membentuk gel kental. Kedua, tambahkan 7,5 ml minyak tiara secara perlahan. Masukkan caligo ke dalam air sedikit demi sedikit, terus sampai terbentuk emosi yang homogen. Ketiga, kita akan membuat fase air dengan bahan sukrosa, natrium benzoat, aquades, glycerin, dan juga sorbitol. Pertama-tama, masukkan sukrosa ke dalam larutan, benzoat, aquades, glycerin, dan juga sorbitol. Aduk hingga merata. Selanjutnya, tambahkan fase air ke dalam campuran minyak secara bertahap sambil digerus. Terakhir, tambahkan sisa aquades hingga mencapai volume 50 ml. Dan jadi deh, emulsi minyak diarap 50 ml. Gampang kan? Kita akan membahas uji evaluasi fisik sediaan emosi yang sangat penting dalam memastikan kualitas, stabilitas, dan kenyamanan penggunaan dari suatu produk emosi. Ada 7 evaluasi, yaitu
Uji pertama adalah organoleptik, yaitu penilaian secara visual terhadap warna, bau, dan penampakan emosi. Cara kerjanya cukup amati sediaan. Sediaan yang baik harus memiliki warna dan bau yang stabil, tidak keruh, dan tidak mengalami pemisahan fase. Selanjutnya, uji pH berguna untuk menilai kesesuaian emosi dengan kulit atau mukosa. Caranya cukup larutkan sekitar 1 gram emosi dalam 10 ml Aquades, aduk hingga homogen, lalu ukur pH-nya menggunakan pH meter yang telah dikalibrasi. Nilai pH yang ideal adalah 4,5 sampai 6,5 untuk sediaan topikal dan 5 hingga 7,5 untuk oral. Uji homogenitas bertujuan memastikan bahwa emulsi tercampur secara merata. Ambil sekitar 1 gram sediaan, ratakan di atas kaca objek lalu amati dengan mata atau mikroskop. Sediaan yang baik tidak boleh memiliki gromos, kristal, ataupun fase terpisah. Kita lakukan uji tipe emulsi, apakah emulsi termasuk minyak dalam air atau air dalam minyak. Campurkan emulsi dengan 2 pewarna, Sudan 3 untuk fase minyak dan birometilen untuk fase air. Warna yang tersebar merata akan menunjukkan tipe emulsi dominan. Daya rekat mengukur berapa lama sediaan dapat menempel di kulit. Tempelkan 2 kaca objek yang telah diberi emulsi, tekan dengan beban 1 kg selama 5 menit, kemudian ukur waktu lepas kedua kaca setelah beban diangkat. Nilai idealnya adalah 3 hingga 6 detik. Berikutnya adalah uji daya sebar. Timbang 0,5 gram emulsi, letakkan di atas kaca jam, tutup dengan kaca lainnya, lalu ukur diameter sebaran setelah 1 menit. Idealnya, emulsi dapat menyebar antara 5 hingga 7 cm. Uji terakhir adalah viskositas, yaitu uji kekentalan sediaan. Gunakan viskometer Brookfield dengan spindle nomor 64 kecepatan 12 rpm selama 1 menit. Standar viskositas untuk lotion adalah 2000 sampai 4000 centipoise dan untuk krim 3000 sampai 10000 centipoise. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu emulsi merupakan sistem penting dalam formulasi farmasi karena kemampuannya untuk menyatukan 2 cairan yang tidak tercampur. Pemilihan jenis emulsi, emulgator, dan metode pembuatan yang tepat sangat mempengaruhi stabilitas dan efektivitas sediaan. Pemahaman mendalam tentang karakteristik fisikokimia emulsi sangat diperlukan dalam pengembangan produk farmasi yang berkualitas. Refleksi hari ini, setelah mempelajari konsep emulsi, kita menyadari bahwa emulsi bukan sekadar campuran 2 zat cair. Namun, melibatkan proses ilmiah yang kompleks termasuk pemilihan komponen dan kestabilan fisikokimia. Ini merupakan tentang sekaligus peluang dalam merancang sediaan farmasi yang aman, efektif, dan diterima pasien. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih sudah menonton.